saya Anggi Vila Ramadhani, absen 5 dari kelas 11 IPA 1. Saya Dasya Kirana Luziar, absen 9 dari kelas 11 A1. Perkenalkan, saya Mulia Aisyah Salsabila dari kelas A1, absen 25. Perkenalkan, saya Naila Rencana Pratiwi dari kelas 11 A1, absen 27. Perkenalkan, saya Silva Agnianti Safira dari kelas 11 A1, absen 31. Perkenalkan, nama saya Yudita Eka Yahapsari dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, saya Zanatista Maharani, absen 35 dari kelas 11 A1. Asrama Inggrisan atau bisa juga Asrama Kodim Militer 0825 merupakan bangunan bergaya Eropa atau rumah dinas yang digunakan anggota TNI Angkatan Darat untuk bertugas di Kodim 0825. Tempatnya berada di kawasan Desa Sukawidi, Kalipuro, Banyuwangi. Karena disebut sebagai nama asrama Inggrisan ini berpengaruh pada masa lampau yang dimasuki oleh pasukan militer dari Inggris sebagai tempat tinggal mereka untuk mengatur langkah, menanam kekuasaan, dan meninggalkan jejak peninggalan sejarah yang berharga. Karena setiap tembok yang retak tersimpan kisah perjuangan bangsa yang tak bisa terlupakan. Namun, sekarang bangunan ini mulai ditinggalkan dan sebagian ruangannya diisi barang-barang yang sudah lama dan sunyi, sehingga menyisakan aura sejarah dan misteri. Biasanya, warga sekitar sering menyebutnya rumah tisu penjajah, karena setiap sudutnya seolah masih menyimpan gema langkah masa lalu, seperti percakapan dalam bahasa asing, suara kabel berdecit, dan bayangan seragam asing yang datang dan pergi. Tetapi, bangunan ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan jejak konkret perjuangan Indonesia yang menjadi simbol dari pergantian kekuasaan yang akhirnya melahirkan kemerdekaan. Sehingga pada saat ini bisa disaksikan langsung bagaimana jejak penjajahan berubah menjadi sumber pembelajaran dari kebanggaan nasional dan juga menjadi saksi abadi perubahan zaman dari masa kolonial ke masa kemerdekaan dan dari penjajahan menuju kedaulatan. Pada bagian samping rumah terdapat tong besar yang berjejer di sekitar tungku pembakaran. Kami duga berisi oli yang digunakan untuk membakar sampah pada masanya dulu. Namun, sekarang pembakaran menggunakan oli sangatlah tidak disarankan karena akan berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, keberadaan tong di sana hanya untuk disimpan. Memasuki area belakang pada rumah asrama Kodim, terlihat kawasan lahan kebun singkong yang ditanam oleh warga sekitar yang tinggal di dekat asrama tersebut. Kemungkinan sebelumnya pada lahan itu dipakai untuk kegiatan teritorial seperti pembinaan keamanan, komunikasi sosial, dan pelatihan masyarakat. Pada bagian belakang, ada banyak hal yang bisa kita lihat, seperti adanya ruang direktur. Namun anehnya, tidak ada jabatan direktur dalam struktur organisasi Kodim, melainkan Dandim sebagai salah satu komandan yang biasanya memimpin Kodim. Kemungkinan itu sebutan lama untuk seorang pemimpin Kodim, sehingga pada tulisan disebut peninggalan lama yang tidak dihapus karena biasanya tulisan lama dianggap bagian dari sejarah bangunan yang memiliki jejak masa kolonialnya.
Pada belakang rumah terdapat kamar mandi yang digunakan oleh para anggota militer dahulu, yang bertepat di depan kamar para asrama militer berada. Di samping kamar mandi juga terdapat sumur yang dahulu selalu digunakan untuk mengambil air, dan sampai sekarang air dalam sumur itu masih ada.